Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni tentang sarjana NU dan kiai kampung. Hari ini tim program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang bersilaturahim di sebuah desa, yakni Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Bersama saya telah hadir beliau bernama Kiai Harmono Ahmad. Sosok satu ini adalah seorang ketua ranting Nahdlatul Ulama Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare. Selain itu, beliau juga sebagai pengurus ISNU Kecamatan Kalipare. Banyak sekali organisasi yang beliau ikuti dan nanti kita dengar apa saja khidmah beliau di pelosok desa perbatasan dengan Kabupaten Blitar. Langsung saja, tak usah berpanjang kata, kita sapa beliau. Yai, sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas padat Yai. Lumayan. Iya, ini sahabat program Takjil Intelektual ingin mengetahui cerita panjenengan di ini bisa dikatakan penjuru kabupaten ya, perbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar gitu ya. Di Desa Kalirejo itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Kesamben itu ya, Kabupaten Blitar. Nah, banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sejarahnya bagaimana ya awalnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'du. Mas Chandra beserta kru yang berbahagia, matur suwun kersa hadir. Nggih, matur nuwun Yai sampun di sahabat-sahabat semuanya, rekan pengurus PC ISNU Kabupaten Malang, PAC ISNU Kecamatan Kalipare, dan juga seluruh warga Nahdliyin dimanapun panjenengan berada. Perkenankan Al-Fakir Harmono Ahmad, Ketua Ranting NU Desa Kalirejo, menyapa panjenengan semua pada kesempatan siang hari ini. Semoga senantiasa dalam rinduan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya telah mampir di tempat kami untuk berbagi pengalaman. Berbagi cerita inspirasi ya. Bagaimana kok bisa di sini? Awal mulanya dulu itu ngapunten sangat, desa kami itu kawasannya masih desa yang jauh dari unsur Islami. Awal mulanya. Jadi programnya yang dihentikan dening panjenenganipun Sunan Ampel supaya menghindari molimo. Di sini itu dulu tuh ya Allah ngantos sangat kental ini. Bojomu ya bojoku seperti itu. Kalau memang ngelus bodong. Kalau ingat masa-masa saya pada waktu awal dulu itu, sampai saya tuh Mas, ngapunten sama Mas Chandra dan rekan-rekan ya, ketika akan ngaji itu Mas, dilempari batu, sudah bukan puasa, hal yang sudah lupa. Itu terjadi ya? Itu terjadi seperti itu. Setiap berangkat itu dijegat dengan orang-orang yang nggak tuh, dengan ingin ojo sampai siar Islam tuh di sini berjalan dengan baik, ojo sampai. Iya. Tapi alhamdulillah Allah mboten sare. Kemudian kula terketuk. Kula terketuk kok lihat situasi masyarakat seperti ini. Bagaimana nanti generasi muda ke depan bagaimana? Akhirnya bismillah kira kita izin ke Yai Sukadi pada waktu itu. Nampunten Mbah Mudin Sukadi, kula niki kok kepengin mondok. Kula matur. Niku keinginan itu muncul dari jenengan sendiri. Saking kula piyambak karena melihat situasi masyarakatnya yang kurang, yang enggak karu-karu itu, akhirnya kula sowan Mbah Mudin Sukadi. Kula pengen mondok Mbah Mudin. Tapi lah awakmu niat mondok ditoto tenan. Awakmu lak mondok piye carane iso ndandani desamu, bali nang desamu. Ngoten. Nah, betul pada waktu sudah saya belajar mondok. Pertama, saya pergi ke sini
ke pondok masa kini Jomber Selepuro Blitar nggih Yai. Blitar. Oh, Blitar. Asuhanipun Romo Yai Muhammad Autat almarhumlah lan panjenenganipun Romo Yai Khairul Anam. Nggih. Alhamdulillah belajar di sana. Ketika saya belajar di sana majening woro tau mondok Mas. Nggih. Jadi situasi pondok Kaget, ya? kaget. Pun itu kita ngapunten berangkatnya di sana tuh kita tuh sampai dauntel Ngontel ya? ngontel dari sini ke sana ngontel sekitar 3 bulan kilo lah nggak salah itu ngontel kita itu Tahun berapa ya ini? itu sekitar tahun 99 ya pada waktu Setelah reformasi ya itu rame-ramenya itu nah terus ketika di sana di pondok kula tuh ngerasakan ya Allah kehidupan di pondok seperti ini kaget kula Mas. Jadi pada waktu ibu sambang belum sampai 40 hari kan orang mondok itu syaratnya 40 dino baru boleh pulang. Nggih. Nah, pada waktu itu ibu saya sama ayah ke sana ke pondok. Mirsani kula Mas. Selama seminggu kalau aku bobotnya lemu to, malah 10 kilo nah, nuwun ibu nangis wis le, mandek wis aja mondok ayo mulih sowan teng Yai. Teng Yai Khairul Anam, Yai Anam. Ngapunten Yai niki yoga kula tak ajak mulih ae weh, malah kuru wae ngoten. Nah, tapi bismillah karena yo pengen ngerti ngangso kaweruh kula nggih akhire landang kematur ibu ngapunten nyuwun ridho jenengan mawon. Kersane kula niki anggone bibinau mriki betul-betul manfaat dan dapatan ilmu yang barokah. Akhirnya tetap ten pondok gitu. Dengan sangat terpaksa. Akhirnya ya wis sak niku tekadmu ya ora apa-apa semondo. Oh, ridhone wong tua niku akhirnya futuh, Mas. Dadi niku kula suwinau niki wis pokok jam 3 niku. Nggih. Liyane jebul sare kula buka kitab. Jam 3 ini. Nggih niku dalu salat, salat dalu buka kitab kula. Nah, dari situ kula rasaken piyambak setelah ridho orang tua itu ternyata bisa membukakan sekabehan. Wes mulai ngaji ya dari pertama kok tasik pondok tasik awal ya tasik belajar roksun sira roko batun bulusun kuping sinun untu nih kok nganti terakhir nggih tasipan niku terus belajar. Berapa lama ya ini? Nah dulu saya tuh pada waktu di sana itu ya kebetulan ada yang mengajak supaya saya pindah. Itu saya di sana hanya bertahan 3 bulan. Oh, yang di masa kini. Iya, di masa kini saya di sana 3 bulan tapi asarnya bekasnya itu saya rasakan betul. Saya bawa yang saya bawa di situ rasakan apa? Ternyata sing jenenge santri itu yang diutamakan adalah akhlak. Akhlaknya itu cara rasakan betul. Tak bawa ke pondok yang baru. Nah, yang berarti setelah dari masa kini itu berarti enggak selesai tapi terus lanjut pondok. Iya, langsung pondok lagi. Niku kula teng pondok Al Amin Prenduan. Oh, di Sumenep ya? Di Sumet Madura sana. Di sana nggih belajar. Anu Mas Anda tak kira iki sinaune ndek Jember iki wis sinau wis top sinaune wis jam segitu. Ternyata di sana itu lebih ekstrem lagi. Anak-anak kemanapun kitab yang jadi ngemil itu ya tetap baca kitab Mas. Jadi tiada hari tanpa kitab. Jadi ya kancani bendinane kitab temriko niku. Nah, terus setelah itu saya merasakan betul di sana selama 6-7 tahun. Oh, berarti yang lama di Pondok Alam. Iya, di sana. Terus saya mau pulang sama Yai mboten kersa. Oh, apa? Mboten bareng. Are Yai Tijani almarhumullah mboten bareng. Awakmu nang kene ae. Ngewangi-wangi pondok, dengan dekati ngoten. Tapi kalau emot pas sanjang kula awal harus khidmah seperti itu. Harus kembali ke kampung halaman. Akhirnya selama seminggu dikong mikir-mikir ya karo istiqoroh akhirnya kali Yai dikenakan pulang. Akhirnya saya pulang. Nah, selama pulang tuh saya nggak keluar Mas. Uzlah saya. Uzlah. Roh masyarakatku sempurna kayak wedi wedi. Ngawali opo iki? Ya Allah, masakan seperti saya harus berbuat bagaimana? Ngoten kula niku sama semanten. Mau dari pintu yang mana nih? Kula ya Allah, akhirnya pada waktu itu kok kula mikir-mikir lah. Beranian terus akhirnya. Ya, kalau terus tak jarne ngene rek, terus umat saya akan seperti apa? Bismillah saya mulai keluar. Mulai keluar itu bocah-bocah cilik itu mulai deket-deket akhirnya selain daripada secara zahir mereka kita dekati, batinnya pun kita dekati. Setelah dapat sekitar 1 tahun kalau nggak sudah berdiri TPQ. Ya, TPQ awal mulanya. Dengan masuk lewat TPQ. Iya, lewat TPQ itu masyarakatnya kita kumpulkan supaya bicara ini TPQ iso tetap bertahan. Tetap bertahan. Akhirnya sudah 1 TPQ sudah berdiri.
dengan berbagai problematikanya Oke. tetap bisa berjalan ini. Dengan tantangannya saya Tantangannya seperti apa? Terus saya jalan lagi, buka TPQ lagi. Di situ juga berbagai macam tantangannya. Alhamdulillah, ya ridhoni Gusti Allah. Bisa berdiri sampai tak jadikan diniyah. Setelah itu pergi lagi saya, buka lagi supaya ceritanya sak derma bagian buka keran ya. udah seperti itu. Sampai hari ini sudah berapa titik ya? Itu sampai sekarang itu sekitar 5 titik. Dan itu rutin dengan Ya, keliling gitu ya? ya kadang-kadang kala kan saya juga sekarang untuk saat ini kegiatannya kan buka majelis taklim, Mas. Jadi setelah anaknya itu mereka ada wadah, kita juga mikir orang tuanya. Jadi nih anak itu ya kopen, wong tuanya kudu ya kopen. Bagaimana wong tuanya itu kopen? Kita buka majelis taklim. Jadi anaknya digajikan tapi Yang supaya berkata kadang kan anaknya takok, Bapak najis murah itu yang bagaimana? Waduh, lah orang tuanya nggak tahu kan, jadi kasihan. Nah akhirnya mereka yang sepuh niki kita kembalikan, dijenengi pendekat dengan orang tua, yes, ngoten-ngoten itu. Akhirnya mereka bisa masuk, akhirnya buat majelis taklim yang ada di Kecamatan Kalipare. Jadi di Kecamatan Kalipare sudah kita bentuk, alhamdulillah teman-teman supportnya luar biasa. Kita pindah lagi ke Donomulyo. Teman-teman Donomulyo juga mensupport. Nah, seperti itu. Jangan mulai dari pondok lalu terus itu mulai tahun berapa ya sehingga sampai sekarang? Itu saya mulai berdakwah itu untuk di tingkat desa itu tahun 2007. 2007 itu saya nggak wani metu, Mas. Masih jalan. Metu ngoten dengkuk ngoten iki. Nggih. Karena masih ke bawah. Nggih. Lihat masyarakat itu polane ngoten iki kula tasik ngeten. Bahasan setelah di masyarakat itu mulai rodok ndangak-ndangak dilengke. Uang itu ora oleh sombong, teman-teman harus tetap tawadhu. Santri itu kudu tawadhu. Akhirnya baliknya kula. Setiap perbuatan sing boten leres niku wonten sing ngutaken lho, alhamdulillah tetep diimutaken. Ngoten niku. Nah, terus ngoten akhirnya masuk tahun 2010 kula mlebet mriki. 2010 tembus mriki. Yang hari ini ada masjidnya. Ya, ini dulu masjidnya belum ada. Lah kula mlebet mriki niki mboten langsung ujug-ujug mlebet. Kula nyuwun pangestu dumateng para masyayikh Desa Kalirejo. Kula sewani setunggal muka setunggal. Pak do kula istikharah nggih kula sewani. Sepuh dengan sewani. Nggih, kita kirimi Fatihah barang, Mas. Iya, gerakan nggih kalian cuma ngobrol lantet itu kan ada anu. Akhirnya si sepuh-sepuh niki ya wis. Saiki awakmu oleh dakwah ndek kono. Jadi saya di sini itu awal mulanya tanggal 1 Ramadan kula caci imut. Awal mula saya masuk di sini tanggal 1 Ramadan. Ketika tanggal 3 Ramadan anak saya malam nggak bisa tidur. Mboten saged. Nah niku kula tasik dari saged sowan dumateng para masyayikh sesepuh daerah mriki. Akhirnya kula sanjang kula mung sak dermo lho niki kula nyuwun tulung kula nitipaken awak kali yoga kali garwa kula teng mriki. Akhirnya diterima ya niku wis sudah bisa. Terus ansal dukungan dari masyarakat. Nah, dukungan masyarakat. Cara mendapat dukungan itu ya itu. Nah, oke. Lah niku terkait niku biasae nggih. Kula niku nggih ngapun sanget niki tak dereng kula sowan biasa niku kula Fatihah iki. Nggih, wonten ngono. Carane NU ngono iku. Saya hatinya bergetar ya. Nggih, sepados niki mungkin wonten sambungan. Nggih, nggih. Lah wonten sambungan, Pak insyaallah mungkin ati kala niku kula sowan niku biasa sambutane pun saya. Ya, nah, dari seperti itu, dari semua sesepuh niku pun saya sedaya baru. Napa ingkang berhajataken disampaikan. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kita punya program seperti ini. Contoh terkait dengan kegiatan santunan ngeten iki. Santunan doa ngeten iki. Awal mulane nggih mboten saged dipun trami karena apa? Kula niku lak setiap Ramadan ngeten iki ya hampir kalau sekitar 40 sampai 50 juta itu selama 2 minggu itu terkumpul. Jadi ya niku kadang-kadang bolo-bolo niku berpikirnya bagaimana kok bisa seperti itu. Ya kula memang kula noto gerakan batin dan langit ya. Memang dari awal kita memang kalau wong dalam artian itu sudah bismillah niat ingsun sak derma khidmah. Kita punya wawasan bahwasanya khidmah iku lek dilarani yo diterima, umpama dikepenakne yo diterima. Sing penting tetap sabar karo tetap disyukuri. Itu terus itu kita jadikan azam kita jadikan senjata kita. Nah,
ketika sesuatu itu kok belum bisa digolkan, berarti Allah masih belum ridho. Mungkin ada satu niat dari kami para pengurus ada yang kurang betul, itu biar ditandiri dewe. Nah, kenapa kok kita harus terus interaksi dengan muassis NU? Karena kami itu percaya, betul percaya, kalau tidak karena digerakkan oleh Allah dan juga melalui para muassis NU itu, kita nggak bisa. Nah, dari situ akhirnya semua program bisa kita kondisikan. Nah, itu seperti itu. Kalau perhatian dari MWC seperti apa ya? MWC kalau dari MWC itu sebenarnya kan tahun kemarin itu saya kan dimasukkan ke MWC. Mau pengurus ya? Iya. Jadi formaturnya MWC. Tapi kalau tasik mikir kalau ngeten, kali yai awakmu aja munggah nang dhuwur, mesane sing ngesor iku rung ketupenan tenanan. Nggih. Dadine kula nggih ngendikane yai ngoten nggih. Istiqomah di lini di akar rumput. Nah, kula bisa bantu di MWC tapi untuk jajaran kepengurusan saya masih belum bisa. Akhirnya ngoten bantu lewat ranting. Nah, dari situ MWC saya akan masuk akhirnya sederek kula Yai Mas Yudi yang kita ajukan karena satu beliau sudah lama di NU dan juga khidmahnya juga luar biasa, kita ajukan supaya beliau yang masuk. Jadi tetap satu desa tuh ketua MWC-nya dari Kerja juga, dari sini juga sekarang tahun ini. Iya, masa khidmah ini. Itu akhirnya saya bisa mendorong ke sana, akhirnya beliau diterima oleh teman-teman di kecamatan, akhirnya di ketua MWC untuk periode saat ini. Nah, setiap apapun gerak beliau kita juga support. Karena bagaimanapun juga antara MWC dan ranting harus kerja bareng-bareng. Itu termasuk ranting yang menginspirasi ya? Alhamdulillah seperti itu. Karena gini, seperti terkait dengan koin, Mas Chandra. Koin itu awal mulanya saya kok bisa melakukan koin kepanggih kali MWC ini Turen. Gus Muhammad, MWC Turen. Pripun Gus kok sampai Turen bisa seperti itu, itu. Ternyata beliau riadonya ada dua, Mas. Riado batiniah, riado jasmaniah. Jadi lahir batin ini kita sing ngopeni. Kula nggih ngoten. Dadi ittifaq mriki kula. Setelah kula suwun muassis, wonten amalan-amalan secara sirri kita galakan bersama dengan tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh niku secara zahire ya kita masuk ke kelompok jamaah tahlil itu. Nah, seperti itu. Nah, kita ada timnya juga. Jadi alhamdulillah setiap bulan itu kita pokoknya munggah mudune itu sekitar 6 sampai 7 juta setiap bulan. Koinnya itu. Ikatan ranting ya. Ikatan ranting. Karena di sini masalahnya masyarakatnya sedikit, Mas. Masalah sedikit. Nah, itu dari situ ternyata dari yang koin kita dapat itu ternyata sudah banyak sekali manfaatnya. Apa aja untuk peruntukannya? Ya, pertama kita masuk ke pendidikan. Anak yang dari usia SD, RA, MI, SD, SMP yang ada di Desa Kalirejo, yang mereka dari kurang mampu, sedikit-sedikit kita kasih beasiswa. Setiap bulan. Luar biasa. Beasiswa. Rutin setiap bulan. Nah, setelah itu, setelah anak-anak itu dapat kita programkan beasiswa, kita masukkan lagi, yaitu bantuan untuk duafa. Duafa yang rutin setiap Ramadan tanggal 17 besok itu. Nah, itu. Setelah itu ada juga untuk santunan yatim piatu. Ya, santun yatim piatu itu setiap 1 tahun sekali kita galakkan dan itu memang dananya dari koin juga masuk. Jadi perputaran dari koin NU itu manfaatnya banyak sekali dari umat untuk umat. Nah, betul. Beliau-beliau yang ikut bersedekah manfaatnya sudah kembali lagi. Bahkan mereka tuh merasakan gini, Mas. Kalau saya itu ikut di koin ini kok rezeki aku itu kayak tambah. Merasakan piyambak. Waktu sing derek-derek ini lho. Satu itu terus keluargane ku iso keluargane iso ayem. Gitu. Jadi alhamdulillah kesadarannya masyarakat itu sudah mulai ada untuk senang berbagi. Dan kunci kami supaya desa ini tetap guyup rukun masyarakatnya ketika ada kegiatan santunan apapun dari mereka. Doa itu kita mintakan doa.
tawasul lewat doa itu kita mintaan kepada Allah, muga-muga desa kita tetap dijogo dari berbagai macam fitnah, bala dan cobaan apapun itu. Alhamdulillah itu terus bisa berjalan sampai sekarang ini rutin terus rutin. Alhamdulillah. Luar biasa program yang diinisiasi oleh beliau di tingkatan ranting NU khususnya di Desa Kalirejo di Kecamatan Kalipare. Yai, di desa ini kan berarti perbatasan langsung dengan Kesamben ya, Kabupaten Blitar. Betul. Tantangannya apa ya? Kalau di sini alhamdulillah teman-teman dari pihak non muslim bagaimanapun juga kita dulu senantiasa menjalankan amanahipun Mbah Yai Sodik. Ngendikane bahwasanya kita itu ada ukhuwah yang harus kita jaga. Setelah ada ukhuwah Islamiyah, uskuwah wasatiyah, kemudian uskuwah insaniyah. Ya, kemanusiaan. Iya. Sesama Islam, bagaimanapun di Islamnya itu kita tuh terus mengawal. Di sini orang ya abangan banyak, tapi kita tetap menyatu. Tetap disapa. Iya, lho ini bahasane Pak Ara ya genduran nek kono. Neng ini tempat yang memang disakakan kita ikut tetap menyatu. Jadi unsur budaya itu tetap kita ikuti, tetap dirawat, jangan sampai merusak itu. Nah, itu. Terus kemudian sesama masyarakat Indonesia. Nah, itu aneh sing kadang-kadang tidak sesuai dengan kita nih, kita harus itu cek bolong. Kita tidak mau main kasar, nggak mau. Bahkan kemarin pun pihak gereja ketika mereka merayakan Natalan, teman-teman Ansor Banser kita gerakkan ikut jaga. Nah itu, jadi mereka pun juga minoritas tapi diayomi oleh mayoritas. Dan kita ingin seperti itu karena apa, kita adalah sama. Di Indonesia itu nggak ada yang membeda-bedakan. Nah, yang ketiga ada insaniyah. Insaniyah ini adalah berkaitan dengan sudah prakteknya adalah dia adalah betul-betul sama-sama hamba Allah. Nggak bisa ketika ada ini orang kecelakaan. Apa agamanya apa? Enggak, sudah nggak seperti itu lagi. Pokoknya kita tolong karena kita sudah khidmah dalam insaniyah itu betul-betul kita laksanakan. NU nih garis opo lurus opo. Enggak, di sini masih alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah di sini tuh teman-teman tuh setiap 1 bulan sekali ada ngopi bareng, Mas. Ngopi bareng. Jadi teman-teman Ansor itu ngopi bareng. Manggil. Bahasa apa biasanya? Ya biasanya yang mereka kaji kan biasanya bagaimana khidmah kepada masyarakat. Contoh yang pernah berjalan. Dan itu terus kita laksanakan, bangun rumah. Di sini itu Ansornya, Muslimatnya, Fatayatnya, dan juga NO-nya. Itu kalau ada masyarakat yang membutuhkan dan rumah itu memang nggak layak, Mas, kita bantu. Gotong royong ya? Gotong royong. Kita yang bantu, coba kita ajukan proposal. Kalau bisa di ACC, itu ternyata momen dananya kok cuma 12 juta. Sisanya kita kondisikan. Kita kondisikan, Mas. Sudah berapa rumah? Hampir sekitar 10 rumah yang bantu. Itu. Anak-anak rekan-rekan Banser itu yang kita gerakkan. Mereka dari situlah di rumah betul itu. Bagus rumahnya itu ya. Luar biasa. Nah itu ternyata berkesan di masyarakat. Dengan kesadaran seperti itu, akhirnya itu hadir di masyarakat. Hadir di masyarakat. Dan itu betul-betul dirasakan. Betul-betul tidak hanya simbol saja, tidak ada simbolis saja, tapi betul-betul kita ruh gerak kita tuh di tengah-tengah masyarakat betul-betul dirasakan. Nah, terus terkait dengan permasalahan apa yang kita hadapi, kadang-kadang itu yang kita rasakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman tuh kadang-kadang yang naik, kadang-kadang turun. Semangat juga seperti itu. Kadang ini menjaga gimana ya? Stabil itu ada salah satu cara yang kita buatkan mereka stabil itu siji. Awakmu itu urip iki kanggomu ya apa? Umpama bahasane kok nggih ngepung donyane di ora kontene awakmu yang ngene anak turunmu. Ya anakku turunmu beneh. Lek ora beneh ora sampean kok piye? Akhirnya mereka tuh selain malnya juga hartanya mereka ikut berjuang, tenaganya ikut juga berjuang, dan juga fisik dan jiwa raganya betul-betul semuanya ditampilkan di situ.
Dan itu teman-teman Banser itu kemarin seperti kemarin pada waktu pengawalan Safari Ramadan. Safari Ramadan. Ya Allah, luar biasa. Dari Forkom Pincam, dari Bapak Camat beserta semua yang ada di Forkom Pincam itu luar biasa salut. Terkait dengan guyub rukun dan ngawijinya semua rekan. Dan karena apresiasi itu akhirnya setiap kegiatan apapun pasti dilibatkan kerjasama. Ya. Nah, seperti itu. Saya dengar jenengan ini suka nulis ya. Oh. Gimana ya ceritanya ya? Itu gini. Dulu ketika masih di pondok, saya masuk dalam tim. Saya tim jurnalistiknya gitu ya. Iya, tim jurnalistiknya dulu. Sampai turun dari Horizon langsung. Direkturnya Horizon ke pondok. Horizon, majalah Horizon itu ke pondok. Radar Madura itu ke pondok. Jawa Pos itu ke pondok. Bahkan saya pada waktu itu masih setingkat SMP lah pada waktu itu. Di sana itu ikut lomba yang diadakan oleh Jawa Pos. Lomba Jawa Pos membuat mading. Majalah dinding. Awalnya itu awalnya itu kita buat mading. Alhamdulillah kita masuk the best 10. Sepuluh terbaik Jawa Timur, Bali, Jawa Timur pada waktu itu. Masuk pada waktu itu kita. Nah, dari situ semangat teman-teman untuk membuat karya jurnalis tulis mulik terus semakin kulon itu nembe kelangan buku harian saya. Saya punya buku harian banyak rapi ya. Pokoknya setiap hari apa yang kita rasakan itu diuntaikan dalam sebuah untaian. Wadah lekat ngapunten kadang pas kiriman telat ini kita cerminkan itu perhatiannya itu buku diari buku diari. Dari itu akhirnya itu kita coba buat oret-oretan kita ajukan kepada redaktur majalah pondok. Setelah dipandang majalah pondok ini nanti seandainya diterbitkan kira-kira layak apa tidak. Setelah diedit oleh Dewan Asatidz, Dewan Masyayikh, diedit ternyata kita masuk di situ akhirnya terbit majalah itu. Wah, ini bisa jadi kontributornya di websitenya ISNU ya, luar biasa. Ternyata tidak hanya perjuangan khidmah beliau di tingkat desa di akar rumput, tapi beliau juga seorang penulis ternyata dengan pengalaman beliau tadi yang telah disampaikan. Selanjutnya setelah banyak sekali yang telah jenengan lakukan sejak awal merintis hingga sampai sekarang ini, ke depan apa ya yang ingin dengan cita-cita ya ini tersampaikan atau belum terwujud ya? Kita Mas ingin membentuk desa ini desa santri. Iya. Rintisan pondok sudah ada. Di Selatan Masjid ini di sebelah sana itu ada pondok. Ada pondok. Dulu saya pada awal mulanya Prianto. Sekitar 2 tahun 3 tahun. Supaya kita punya pondok. Dan sekarang sudah mulai dari rintisannya pondok sudah ada. Ya, sekarang teman saya di satu desa ini belum ada pondok. Ada pondok. Itu sudah ada. Saya itu hanya ya Allah, kita ingin ke arah sana desa santri itu betul-betul bisa terlaksana, terrealisasi. Bagaimana caranya? Kita mulai ngirim delegasi. Kita kirimkan ke pondok-pondok. Iya, ke pondok-pondok anak generasi kita titipkan. Jadi anak-anak tokoh itu kita minta kesadaran supaya anaknya itu dimasukkan ke pondok. Hampir semua tokoh sekarang anaknya jadi pondok. Jadi pondok. Dan setiap saat kita sambang ke mereka, kita kasih support mereka. Ndole, kamu tuh adalah apa ya? Agent of change. Ya, agentnya untuk desa Rejo itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kami itu sekarang tuh kita tuh masa dermongge pondasi. Pondasinya ke depan supaya nanti yang ada meneruskan perjuangan kami ini dituturkan oleh anak turun kita seperti itu. Berusaha kita. Berarti mengharapkan supaya desa ini betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu bisa tercipta. Ketika saya memikirkan seperti itu, saya mikirnya bukan cuma desa sini saja. Saya sudah berusaha mewampah untuk desa yang lain. Makanya saya berusaha untuk buat majelis taklim di masing-masing desa. Sampai sekarang sudah masuk ke Kecamatan Donomulyo. Sudah meluas ya. Setiap Selasa Ahad. Selasa Pon kula pun ngawas mriko. Bahkan ada tuh komunitas ngapunten sangat mereka tuh keluaran dari orang-orang
yang suka nyabu, Yo, pang, nggih. copet dan lain Nggih. sebagainya itu kita dekati. Nggih. Dalam rangka apa? Supaya siar kita tuh jangan Betul, salahkan betul. mereka, Mas. Mereka tuh Jangan kenapa- ditinggal. Iya. Nggih. Mereka tuh nggak ada kok bisa seperti itu. Mungkin sentuhan kita ke mereka Nggih. kurang. Jadi kita harus jangan nunggu bola. Betul. Harus jemput bola. Untuk saat Jadi ini. dakwah itu harus jemput bola gitu ya. Harus jemput bola. Tur harus nerimo. Nggih. Nerimone piye, kita harus punya prinsip sebagai lemah, Nggih. sebagai tanah. Kita Bagaimana itu? Tanah itu diidek-idek, nggih. dipaculi, Nggih. dikasih kotoran, Disirami. yang dikeluarkan adalah yang manfaat. Nggih. Nah, ini yang jadi pedoman kita. Semoga nanti itu betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Seperti itu. Luar biasa, Nah, luar biasa. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yakni dengan beliau Yai Harmono Ahmad seputar sarjana NU dan Kiai Kampung. Terakhir Yai, Ya. harapan mungkin untuk para kiai-kiai yang sejalan dan senafas dengan perjuangan panjenengan, atau mungkin juga generasi-generasi muda agar apalagi di tingkatan akar rumput di desa agar suka semangat Yai. Nggih. Harapan kami kepada para ulama yang berada senafas dengan kami, yang dalam artian mereka di akar rumput. Nggih. Akar rumput itu satu, memang harus betul-betul khidmah lelatin itu lillah. Nggih. Napa? Karena ketika kita khidmah di masyarakat arus bawah, masyarakat ngerti ini kesini, kita adalah memberikan solusi dari Nggih. berbagai masalah. Sampai adalah masalah arep gawe omah ki bagaimana solusinya. Nggih. Terus arep nandur ki tepake dinopo solusinya. Menjadi Semuanya itu rujukan masyarakat. Dan itu sebagai rujukan kadang-kadang masyarakat itu kadang nggak tahu bagaimana kiainya kondisi bagaimana nggak tahu. Mereka tuh taunya bagaimana ada masalah rujuk ke situ. konsultasi. Nah, ya itu makanya teman-teman kita yang ada di akar rumput yang paling bawah terus khidmah ditoto atine lillah, moga-moga apa yang diperjuangkan mereka betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk rekan-rekan generasi muda, ingat selalu syababul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah nanti yang akan menerus estafeta perjuangan kami. Jadi saya harapkan teman-teman kaum muda tetap tingkatkan, istiqomahkan dalam menuntut ilmu, tetap jaga tawadhu. Karena bagaimanapun tingginya ilmu kalau tidak dibarengi dengan tawadhu akan sia-sia. Karena apa? Al-akhlak fauqul ilm. Akhlak itu masih di atasnya ilmu. Budi pekerti masih di atasnya ilmu. Tetap itu dijaga. Itu ada warisan kita loh, Mas. Warisan Nahdlatul Ulama dan juga warisan Wali Songo yang harus diururi. Nah, semoga nanti lelati panjenengan beserta kru dalam melalang buana di Kabupaten Malang. Moga-moga terus istiqomah terparing kesehatan, sekeruan lahir batin. Dan juga nanti kelak ketika apa yang telah panjenengan syiarkan seperti ini jadi jariah. Amin. Manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Mantan Yai. Mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Wong sak dermo wong dusun saya sakit namung ngaten kata ilmu Yai ya teman. Terima kasih. Itu tadi wejangan dawuh dari beliau, luar biasa, inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil dalam program Takjil Intelektual di kesempatan kali ini. Tentunya di episode selanjutnya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai.